kecintaan Allah Ta'ala kepada manusia. Sebagai seorang muslim pasti kita mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Semua kita pasti berobsesi mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Karena kalau Allah cinta pada manusia, Allah akan memberikan proteksi, perlindungan, akan menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Dan nantinya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat serta dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 indikator, 6 tanda kecintaan Allah kepada manusia, yang ini sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya. Apakah selama ini dalam diri kita masing-masing ada 6 indikasi ini ataukah belum? Yang pertama adalah ketika cinta Allah kepada manusia itu diberikan, maka tandanya adalah alhamiyatu anid dunya. Orang ini akan diberikan perlindungan dari harta dunia. Allah akan memberikan rezeki kepadanya yang halal dan yang thayyib saja. Yang syubhat ataupun yang haram itu dijauhkan dari orang ini. Ada sebuah hadis riwayat dari hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Innallaha la yahmi 'abdahu minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum atau ama wa syarab takhafuna alaih." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada hambanya pada saat dia cinta kepada hamba ini. Allah melindunginya dari harta dunia, seperti kalian memberikan perlindungan kepada orang yang sakit karena mengkhawatirkan kondisinya, mengkhawatirkan keadaannya. Jadi ini sebuah ilustrasi gambaran yang sangat gamblang ya. Kalau kita sedang menunggui pasien di rumah sakit, misalnya dia sakit diabetes ya, atau sakit gula, ketika dia minta makanan atau minuman yang manis-manis, walaupun dia merengek-rengek, dia minta ya dengan amat sangat kepada kita yang menunggui, enggak kita kasih. Karena kalau kita kasih justru akan membahayakan penyakitnya, semakin parah. Jadi kita tidak memberi itu bukan karena kita benci kepadanya, justru sebaliknya, kita cinta kepada dia, kita sayang kepada dia, dan kita melindunginya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ketika Allah cinta pada seseorang, kemudian orang ini minta dunia, minta materi dengan segala macam jenisnya, maka dalam hal ini Allah Maha tahu dengan akibatnya. Kalau seandainya dengan akibatnya nanti itu membuat dia madharat, jauh daripada nilai-nilai Islam ya, jauh daripada akhlak Islam, dan justru memberikan dampak negatif padanya, maka ini tidak diberikan pada saat itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, pada saat kita memohon ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, ini kan ada satu di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi doa itu akan dikabulkan dengan segera ya, dan biasanya kita yang minta itu ini, minta poin yang pertama ya, segera. Minta rezeki segera dikasih, minta supaya jabatannya naik segera dikasih, minta supaya anaknya lulus segera. Itu biasanya kita minta yang pertama ini. Kalau tidak yang pertama, maka kemungkinan yang kedua adalah kita akan dihindarkan dari mara bahaya, dari musibah, dari malapetaka ya. Misalnya ada kecelakaan ya, pesawat, maka ada 1-2 orang yang selamat. Nah, bisa jadi karena doa-doa yang disampaikan kepada Allah Ta'ala yang belum terkabul, tapi diganti Allah Ta'ala dengan bisa selamat dari mara bahaya. Atau kemungkinan yang ketiga adalah orang ini pahala-pahala dari doanya yang dulu di dunia itu
belum dikabulkan dan tidak berupa dihindarkan dari musibah, tapi disimpan menjadi tabungan di akhirat nanti. Dan sebenarnya ini yang paling penting ya, menjadi tabungan di akhirat. Nanti pada saat yaumul hisab itu ada sebuah riwayat menyebutkan Allah Ta'ala akan mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku akan memenuhi hutangku. Maka hamba ini berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku manusia berhutang, atau Allah Ta'ala ya sebagai Khalik berhutang kepada makhluknya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, dulu kamu pernah berdoa sekian banyak belum dikabulkan, maka sekarang aku akan bayar lunas hutang, akan diberikan pahala yang banyak kepada orang ini. Nah, inilah yang justru menurut saya sangat penting ya. Jadi nggak ada ruginya ya, jangan putus asa kita dari berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang pertama, Allah akan memberikan perlindungan kepada manusia dari harta duniawi, yang didapatkannya itu hanya yang halal, yang thayyib saja, sementara yang syubhat, yang haram dijauhkan darinya. Dia minta misalnya supaya naik jabatan ya, supaya bisa karirnya meningkat. Nah, kalau seandainya dikabulkan misalnya ya, itu misalnya dia tidak bisa amanah, tidak bisa profesional, malah barangkali dijebak ya oleh anak buahnya sehingga terindikasi kasus korupsi atau bahkan kena OTT, ditangkap oleh KPK. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, apa yang kita dapatkan itulah yang terbaik untuk kita saat ini, sesuai dengan perkiraan kita atau tidak. Nah, jamaah sekalian, kalau misalnya dalam hidup ini kita menyaksikan ada orang-orang tertentu ya yang jauh daripada nilai-nilai Islam, akhlaknya, ibadahnya pas-pasan ya, jauh daripada nilai-nilai agama, sementara karir duniawinya itu tinggi ya, ataupun memuncak. Dia banyak berbuat maksiat tapi rezekinya itu lancar, maka tidak perlu kita heran ya kepada orang sejenis ini. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, idza ra'aitallaha al-'abda yu'til 'abda minad dunya yuhibbuhu innama huwa istidras. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberikan harta dunia kepada seorang manusia atas atas kemaksiatan yang dia lakukan, mayhibu, maka itu bukan menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba ini. Innama huwa istidraj, itu adalah istidraj, kemanjaan dari Allah Ta'ala. Kalau orang Jawa disebut dielu-elu ya, jadi dia dimanjakan Allah Ta'ala. Maka beliau membacakan di surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka lupa terhadap peringatan-peringatan Allah, lupa sholat, lupa doa, lupa baca Al-Quran, lupa berzikir, jauh dari masjid, banyak maksiatnya, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuknya segala macam pintu-pintu rizki. Dibuka, usahanya maju, karirnya langsung meroket. Pokoknya segala macam permintaannya dituruti Allah Ta'ala. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami ambil seketika. Dan itu sangat mudah ya. Usahanya, mohon maaf, misalnya dia punya usaha pom bensin rame, ternyata terbakar misalnya ya, atau kena angin puting beliung ya. Dia punya usaha macam-macam, ternyata tertipu miliaran rupiah dalam waktu hanya bukan hitungan hari, 1-2 jam saja mungkin hilang, amblas uangnya. Atau mungkin karirnya tadi, dia seorang pejabat, tidak menunggu lama, hanya beberapa waktu saja dia langsung ketangkap oleh KPK misalnya ya. Fa idzahum mublisun, maka saat itulah mereka berputus asa. Jadi inilah sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya ya. Kalau misalnya selama ini kita dimudahkan dalam hal dunia, yang perlu kita evaluasi, ini
apakah berupa nikmat karena ketakwaan kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan diberikan solusi dan diberikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Ataukah ini istidraj tadi? Kita yang merasa kurang ya ibadahnya, ternyata banyak sekali pemberian Allah Ta'ala. Nah, ini kita yang paling tahu ya, dengan rahasia amal-amal kita sendiri ya. Kalau yang karena ketakwaan, alhamdulillah kita tingkatkan itu. Kalau karena kemaksiatan, maka naudzubillah, kita perlu bertaubat ya. Perlu segera ingat mumpung belum diambil tadi ya, disiksa dengan seketika Allah Ta'ala.